Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang selalu sehat, yang tampan, yang cantik ya. Kita masih belajar jarak jauh ya, menggunakan daring. Nah, untuk pelajaran hari ini adalah PKN ya, Pendidikan Kewarganegaraan. Materinya tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tapi sebelumnya, Bapak harapkan kalian sudah duduk manis, sudah siap untuk menyimak penjelasan materi hari ini, dan kita awali dengan berdoa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Nah, semangat ya. Nah, ya karena kita akan berbicara ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara Pancasila berarti berbicara tentang dasar-dasar ya kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, jadi di sini yang pertama sistem nilai dalam Pancasila. Nah, sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara satu dan yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Ya. Nah, kemudian ada sistem nilai, ya, adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung rangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Nah, kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Nah, inilah menjadi rangkaian sebuah sistem ya, keterkaitan satu dengan yang lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai kebaikan, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Nah, ya, jadi abstrak itu tidak terlihat, tetapi bentuknya ada, yaitu tindakan. Nah, bagaimana sikap kita, tindakan kita dalam hal bersikap. Nah, itu yang disebut dengan sistem nilai dalam Pancasila. Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa. Kita lanjut. Nah, di sini ada implementasi Pancasila ya. Nah, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 nilai utama. Nah, jadi Pancasila itu mengandung 3 nilai utama. Yang pertama, dimensi spiritual, dimensi kultural, dan yang ketiga, dimensi institusional. Nah, nanti akan dijelaskan satu per satu. Nah, ini dimensi spiritual ya. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Ya, jadi intinya bagaimana
keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, dimensi kultural. Nah, ini dimensi budaya atau kebiasaan masyarakat kita. Nah, Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup, bernegara, dan sebagai dasar negara. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang C, dimensi institusional. Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, inilah 3 dimensi dalam Pancasila. Ya, paham? Alhamdulillah. Nah, kemudian ini yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, kita tahu bahwa sila pertama dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini, nah ini ada nilai-nilainya. Yang A, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam Pancasila, sebagai warga negara kita mengakui adanya Tuhan. Nah, itu wajib ya. Yang B, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nah, yang C, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ya, jadi ateisme itu anggap aja orang yang tidak bertuhan, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Yang E, menjamin perkembangan dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nah, harusnya ketika ada konflik antar agama ya negara hadir. Nah, karena sini sudah ada jelas ya dalam nilai sila pertama. Nah, kemudian nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal ya. Jadi menyeluruh universal itu. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini jelas ya, nilai dalam sila kedua pun harus ada keadilan dan itu harus direalisasikan. Kemudian ini nilai sila persatuan Indonesia. Yang pertama ya ini harus mempunyai jiwa nasionalisme ya, cinta kepada bangsa dan tanah air. Nah, persatuan Indonesia menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Nah, ini udah jelas ya, kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jadi kita adalah ya ini masyarakat Indonesia, baik yang hitam, yang putih ya, atau mau keturunan mana-mana, tapi kalau dia tinggal di Indonesia dan berwarga negara Indonesia, berarti dia ada nilai persatuan Indonesia. Kemudian menemukan rasa senasib dan sepenanggulangan. Nah ini ya, ini ciri khas bangsa Indonesia, rasa senasib dan sepenanggulangan. Yang keempat,
nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, hakikat sila ini adalah demokrasi, ya. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini ya, cuman ya kita kadang-kadang tahu sendirilah realisasinya seperti apa. Ya, kalau rakyat belum menjerit, belum terdesak, atau belum ada korban, ya kadang-kadang demokrasi itu sendiri pun tidak muncul, ya. Kemudian permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Nah, ini adanya permusyawaratan, ya. Kalau ada masalah diputuskan bersama. Yang C, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nah, sini bedanya, ya. Kalau di kita ada musyawarah mufakat. Nah, jadi segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan dulu, ya, baru diputuskan. Nah, yang terakhir, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Dan sebagaimana dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, ini ya. Nah, inilah 5 nilai sila dalam Pancasila, ya. Ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai sila keempat, ya, dan nilai sila kelima. Nah, berarti untuk materi hari ini selesai, ya. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti, ya. Jadi untuk tugasnya mudah, kalian hanya menyalin dan dicatat di buku, ya, agar nanti ketika mau ulangan ya ada materi yang bisa kalian baca. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa